Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini gua akan bagiin 3 kunci sukses ya guys ya untuk investor dengan modal kecil di pasar modal guys ya. Jadi gua tahu guys ya, investor di pasar modal saat ini tuh ada sekitar 2 jutaan orang gitu loh guys ya. Tapi tidak semuanya dari 2 juta orang itu adalah investor dengan modal besar guys. Jadi investor-investor dengan modal kecil ini guys itu berbeda caranya dengan investor-investor dengan modal besar gitu loh guys ya. Lo yang punya modal imut-imut ya guys ya, lo harus perhatikan 3 hal ini guys ya. Yang pertama itu adalah lo harus punya pengendalian emosi yang baik guys ya. Pengendalian emosi itu penting banget guys ya di pasar saham ya. Pengendalian emosinya kalau nggak baik ya nggak bagus, nggak punya kesabaran guys, bisa-bisa yang lo lakuin di pasar modal itu hanya membuang-buang duit lo aja gitu loh guys ya. Lo merah dikit jual ya guys ya, merah dikit jual ya, harga naik ke pucuk malah beli, nanti habis itu turun nyungsep lo jual lagi gitu guys ya. Cut loss, ujung-ujungnya lo boncos, modal lu udah kecil, semakin kecil lama-lama habis ya guys ya. Nah, untuk mengendalikan emosi lu guys ya di pasar modal, lu memerlukan beberapa hal guys ya. Yang pertama itu guys ya, lu harus mengubah mindset lu guys ya. Mengubah mindset lu yang pengen buru-buru cuan menjadi mindset yang sabar gitu loh guys ya. Menjadi mindset pola pikir yang berpikir bahwa investasi saham itu memang butuh waktu dan butuh kesabaran gitu loh guys ya untuk mendapat hasil yang maksimal gitu guys ya. Yang pertama itu, yang kedua lo harus punya yang namanya perencanaan investasi gitu loh guys ya. Contohnya ya dividend reinvestment plan gitu loh guys ya. Kayak simulasi gua di PTBA gitu guys ya. Gua juga invest di PTBA secara dividend reinvestment plan ya. Gua itu planning gua di PTBA itu, gua itu harus dari modal gua ya, itu harus balik modal. Setelah itu gua harus dapat passive income dari PTBA itu gitu loh guys ya, secara gratis karena modal sudah balik gitu guys ya. Untuk saat ini PTBA gua itu udah kurang 700 rupiah lagi ya guys ya per lembar, itu gua udah balik modal guys ya. Perolehan gua itu, harga perolehan gua ya, average harga perolehan gua itu memang di 2977 ya guys ya. Nah, gua sudah balik modal itu 2200 rupiah guys ya per lembarnya, kurang 700 rupiah lagi gua adalah balik modal guys ya. Gua perkirakan sih tahun 2025 nanti dapat mungkin sekitar 300, 2026 itu udah terakhir kali dividen untuk balik modalnya gitu guys ya. Selanjutnya tinggal hitung untung gitu guys ya. Contohnya seperti itu guys ya. Lu mungkin bisa buat perencanaan lain juga bisa gitu guys ya. Misalnya lu dividen reinvestment di Hexa, atau lu investasi swing trade di Hexa atau di Astra Internasional ya. Itu tetap kembali ke masing-masing. Intinya untuk mengendalikan emosi lu butuh suatu rencana investasi gitu loh guys ya. Terus yang ketiga guys, lu itu untuk mengendalikan emosi, lu sebaiknya tidak terlalu sering tengok-tengok ya guys ya, tengok-tengok portofolio lu gitu loh guys ya. Biasanya suka tengok-tengok itu bikin justru kita itu gatal gitu loh guys ya untuk jual. Akhirnya untungnya malah kadang-kadang kurang maksimal gitu guys ya. Seperti itu. Nah, yang keempat guys ya, yang harus kita lakukan supaya emosi kita itu bisa terjaga di pasar modal adalah dengan diversifikasi guys ya. Jadi jangan hanya taruh di satu titik gitu loh guys ya. Kalau ditaruh di satu titik, ketika sektor itu lagi nggak bagus ya, misalnya lu all in di batu bara gitu guys ya, batu baranya harganya lagi nggak oke kayak gini. Nah, lu merah, lu panik, lu cut loss gitu guys ya. Tapi kalau misalnya lu diversifikasi, ya sekian persen di bank, sekian persen di batu bara ya, sekian persen di consumer goods ya, mungkin mental lu atau emosi lu akan sedikit lebih
terjaga ya. Sebagian juga di cash ya guys ya, jangan lupa ya, harus ada porsi di cashnya juga. Mungkin dengan pembagian seperti itu ya, ada yang di cash, ada yang batu bara, ada yang perbankan ya guys ya, ada yang customer goods, consumer goods ya. Itu mungkin emosi lu akan lebih terjaga gitu guys ya. Oke, yang kedua guys ya, yang kedua kunci sukses bagi lu yang modalnya kecil adalah, menurut gua ya, versi omon-omon itu adalah cash flow guys. Jadi kalau lu modal lu kecil, lu harus punya cash flow dulu guys ya, di luar investasi lu di saham ya guys ya. Cash flow ini maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini guys ya, cash flow itu misalnya gaji lu 10 juta guys. Itu biaya lu atau pengeluaran lu sebulan itu tidak boleh melebihi 10 juta guys ya. Pengeluaran lu itu harus di bawah 10 juta gitu guys ya. Kalau perlu guys, kalau perlu maksimal pengeluaran lu itu adalah 60% gitu guys ya. 60%, 10% ditabung, sisanya 30% masuk ke pasar saham, diinvestasikan di saham gitu guys ya. Jadi harus punya cash flow supaya hasil investasi lo di saham itu tidak terganggu oleh kebutuhan-kebutuhan lo gitu guys ya. Kebutuhan-kebutuhan lo yang akhirnya nggak bisa berkembang, karena ini ceritanya modal lu modal kecil guys ya. Beda ceritanya kalau modal lu tuh modal gede ya, misalnya lu 12 M gitu guys ya, lu 12 M investasi lu di pasar modal dengan pengembalian 10% aja lah guys ya, kata-kata 10% aja, lu itu udah dapat setahun 1,2 M guys. 1,2 M guys. Itu artinya sebulan lu dapat 100 juta. 100 juta kalau pengeluaran lu aja, pengeluaran lu sebulan ya, katakanlah 20 juta aja, lu tetap sisa saving 80 juta ya. Cash flow lu dari saham aja itu sudah menutupi semua kebutuhan lu. Jadi lu mungkin udah nggak perlu terlalu mikirin cash flow guys ya. Tapi kalau lu modal kecil guys, modal lu investasi di saham itu 10 juta guys, lu nggak punya cash flow, ya jangan harap lu bisa berkembang guys. Yang ada 10 juta lu itu mungkin baru berkembang 11 juta aja lu udah buru-buru ambil gitu guys ya. Karena cash flow lu di kehidupan sehari-hari lu aja itu minus gitu loh guys ya. Minus, akhirnya lu gangguin terus investasi lu di saham gitu guys ya. Jadi kunci sukses kedua gitu guys ya, lo yang punya modal kecil itu harus punya cash flow guys ya. Kalau gajinya kecil banget gimana Bang Omon? Nah ini guys ya, pertanyaan bagus ya. Kalau gaji lo tuh udah kecil guys, ya lo harus cari penghasilan tambahan gitu loh guys ya. Cari side income guys ya. Lo bisa misalnya lo kerja di kantoran, pulang lu bisa buka warung kopi gitu guys ya, atau pulang lu bisa, kalau misalnya lu punya keahlian IT guys, lu bisa kerjain freelance gitu loh guys ya. Ambil kerjaan-kerjaan freelance yang ada di internet tuh banyak banget gitu loh guys ya. Kalau misalnya lu punya keahliannya apa ya, menjahit ya guys ya, mungkin malam-malam lu bisa sambil ngejahit ya. Intinya kita harus memperbanyak penghasilan juga gitu loh guys ya, supaya punya yang namanya cash flow yang tidak minus gitu guys ya. Lu aja kalau nganalisa perusahaan ya guys, lu kalau mau invest di perusahaan lu pasti analisa cash flow-nya kan guys ya. Lu analisa cash flow-nya, nih perusahaan cash flow-nya gimana gitu, ada free cash flow nggak buat bayar dividen gitu loh. Ini perusahaan sanggup nggak bayar dividen. Lu aja kalau mau invest, lu pilih-pilih perusahaan yang bisa menghasilkan cash flow, tapi ternyata keuangan kita sendiri malah minus gitu loh guys ya. Jangan sampai kayak gitu guys ya. Jadi itu guys ya, kuncinya kita harus punya cash flow. Jangan sampai penghasilan 10 juta, pengeluarannya 11 juta, yaitu defisit guys ya. Lu gak punya cash flow itu namanya. Ya. Jadi yang ketiga guys ya, atau yang terakhir guys, itu menurut gua guys, di bursa saham, investor dengan modal kecil butuh satu hal yang kalau kata kakek gua ya, si Albert Einstein itu bilang, ini adalah keajaiban dunia yang ke-8 ya. Namanya apa? Compounding guys ya. Compounding ini penting banget buat lu yang modalnya mungil-mungil guys ya.
Karena dengan compounding guys ya, gua udah sering kasih simulasi dividen reinvest guys. Itu modal mungil-mungil juga dengan jangka waktu tertentu kita compounding, efek bola saljunya itu bisa mengubah duit receh-receh guys ya menjadi miliaran gitu guys ya. Gitu guys. Jadi kunci sukses ketiga itu adalah compounding guys ya. Dan untuk melakukan compounding ini kita butuh yang namanya jangka waktu ya guys ya. Jadi menurut gua kombinasi tadi ketiga hal tadi, pengendalian emosi, kesabaran ya, punya cash flow ya guys ya, punya sisa uang lah intinya, sisa uang dari penghasilan kita ya. Terus yang terakhir adalah compounding guys ya. Itulah tiga hal yang akan membuat kita sukses di pasar modal dengan modal yang kecil gitu guys ya. Jadi gitu guys ya, tiga hal yang merupakan kunci sukses buat investor yang modalnya mungil-mungil di pasar saham. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.